Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, NPM 210310555, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lubenggai. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul memahami prinsip utama dalam membangun ekosistem inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem inovasi? Jadi, ekosistem inovasi adalah sebuah jaringan ekosistem di mana terdapat pihak-pihak seperti stakeholders, komunitas, dan pemain-pemain lain yang berperan sentral terhadap tumbuh kembangnya inovasi. Ekosistem inovasi menjadi sesuatu yang diharapkan sekaligus digerakkan oleh institusi-institusi pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, institusi pendidikan, dan lainnya. Prinsip membangun ekosistem inovasi. Ada 5 prinsip. Yang pertama, tesis inovasi. Yang kedua, portofolio inovasi. Ketiga, kerangka inovasi. Keempat, akuntansi inovasi. Dan kelima, praktik inovasi. Value hipotesis dan growth hipotesis. Value hipotesis. Hipotesis dapat dikatakan sebagai hasil analisis awal yang masih kasar. Meski ada data yang digunakan, validasi hipotesis belum bisa dipastikan. Akurasinya masih rendah, karena itu hipotesis masih harus divalidasi agar bisa digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Mengacu pada hal di atas, value hipotesis dapat diartikan sebagai asumsi tentang bagaimana value sebuah produk atau servis bagi pelanggan. Karena masih hipotesis, value yang dimaksud juga masih sebatas asumsi. B. Pengertian growth hipotesis. Jika subjek dari value hipotesis adalah pelanggan atau orang-orang yang sudah menggunakan produk atau servis Anda selama jangka waktu yang cukup lama, jadi growth hipotesis adalah orang-orang yang belum menggunakan produk atau servis. Growth hipotesis dapat dijadikan sebagai penilaian awal tentang potensi dari sebuah startup. Apakah startup tersebut dapat berkembang dan menjadi besar? Growth hipotesis akan menjadi gambaran tentang hal tersebut. Jika sebuah startup memang memiliki potensi yang dimaksud, hal ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melanjutkan pengembangan startup atau justru melanjutkan pivot. C. Pengertian value hipotesis dan growth hipotesis dalam startup. Pengertian produk atau servis tidak bisa dilepaskan dari value hipotesis dan growth hipotesis. Dari value hipotesis, Anda dapat mengetahui value apa saja yang harus dipertahankan. Di sisi lain, growth hipotesis menunjukkan apakah startup yang dikembangkan masih memiliki peran penting potensi untuk berkembang lebih besar. Jika potensi tersebut memang ada, Anda bisa membaca kemana arah perkembangan tersebut. Value hipotesis dan growth hipotesis juga memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pemasaran. D. Pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dan sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Uji hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel populasi tersebut. Tujuan uji hipotesis. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Secara teknis, uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis 0. Jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis 0 adalah benar, maka hipotesis 0 ditolak. F. Tahap uji hipotesis. Tahap atau langkah-langkah yang dilakukan dalam uji hipotesis ada 6.
menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis, menentukan signifikan level atau alpha, menentukan kriteria penguji dan daerah penolakan, memiliki uji statistik yang sesuai, dan menarik kesimpulan. Menyatakan hipotesis. Dalam proses uji hipotesis, kita akan dihadapkan pada dua jenis hipotesis. Dua jenis hipotesis tersebut adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau juga disebut sebagai null hipotesis dan hipotesis alternatif adalah pernyataan bahwa ada pengaruh atau perbedaan. Minimum viable product atau MVP. Pengertian minimum viable product. Produk yang layak minimum adalah model pengembangan produk di mana awalnya produk dikembangkan dengan fitur yang cukup untuk memuaskan pelanggan awal dan pengumpulan umpan balik untuk pengembangan produk di masa depan. Tujuan utama dari produk yang layak minimum adalah pengumpulan jumlah maksimum umpan balik. Ikatan pelanggan. Ikatan pelanggan adalah proses di mana perusahaan atau organisasi mampu membuat hubungan dengan pelanggannya. Tujuan dari ikatan pelanggan adalah untuk mengembangkan dari pelanggan dengan sedikit usaha. Cara mengembangkan produk yang layak minimum. Mengembangkan produk yang layak minimum dapat dibagi menjadi beberapa tahap, seperti riset pasar, desain awal, pengembangan produk, pengiriman ke pelanggan dan pengumpulan umpan balik, serta analisis data. Elemen terbagi menjadi 4. Elemen fungsionalitas, keandalan, desain, dan kegunaan. D. Mengapa membangun MVP? Ini berfungsi sebagai titik tengah antara tahap awal pengembangan produk dan tahap akhir. Ini menentukan arah di mana produk akan mengambil bentuknya. Ini menjadi salah satu tahap terpenting dalam seluruh siklus penelitian dan pengembangan produk. Produk yang layak minimum atau versus prototip. Perbedaan antara prototip dan produk minimum yang layak agak kabur dan umumnya tergantung pada konteks di mana keduanya digunakan. MVP adalah jenis prototip fungsional yang digunakan khusus untuk pasar yang memahami prospek konsumen dan reaksi mereka terhadap produk. Memahami minimum viable produk. 1. Penghambat waktu. 2. Penghambat uang. 3. Pemeriksaan cepat pada kelayakan produk. Dan keempat, memahami yang lebih baik. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik adalah ada 4 komponen yang jadi kunci ekosistem inovasi, yaitu aktor, aktivitas, artefak, dan institusi. Semuanya berasal dari resiprokal. Dalam aktivitas ialah bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan aktor. Artefak merujuk pada segala produk dan jasa, baik benda maupun non-benda. Institusi merupakan lembaga yang menaungi para aktor, misalnya perusahaan. Relasi adalah bentuk hubungan yang terjadi antara mereka, baik kolaborasi atau yang berarti komplementer satu sama lain, atau kompetensi yang berarti substitusi satu sama lain. Cara menciptakan ekosistem inovasi. Ada 3 cara penting yang bisa ditempuh untuk menciptakan ekosistem inovasi menurut Markman 2012. Pertama, libatkan orang-orang yang tepat. Kedua, jaga hubungan. Dan ketiga, edukasi tentang inovasi. We are the women. Terima kasih atas perhatiannya. Karena saya perempuan, jadi saya tidak menerima maaf. Apabila ada kesalahan, karena perempuan selalu benar. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.